tappat hakten alla Fullfest hela dagen Veten mjöl från livets grottekvarn Fullfest hela dagen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya, Learning by Riding. Pada kesempatan kali ini menemani saya menuju rumah. Tentunya seperti biasa kita akan membahas hal-hal yang menarik. Semoga saja ini bisa menjadi informasi buat teman-teman semua, dan semoga saja bisa menjadi referensi teman-teman semua dalam menjalankan aktivitas. Jadi ini suasana di daerah Lebak Bulus. Tadi ada stasiun MRT menuju Ciputat. Kita akan berjalan di daerah Jakarta Selatan, kemudian ke Tangerang Selatan. Adapun pembahasan yang ingin saya sampaikan adalah tentang satu agama monoteis yang katanya pertama di dunia, ya, yang katanya pertama di dunia, dan tentunya agama ini bisa dibilang sudah langka. Agama ini berasal dari Persia. Kalau Persia itu sekarang tuh Iran ya. Itu namanya agama Zoroaster. Kalian pernah dengar kan? Jadi agama yang ikonoklasenya ya, ikonnya itu adalah api. Jadi orang-orang bilang kalau Zoroaster itu agama yang menyembah api. Serius ini sudah. Kalian nanti bisa cek Zoroaster itu seperti apa. Itu agama yang menyembah api. Nah, Zoroaster ini punya nabi. Kalau kayak kita nabi terakhir gitu ya, nabi nyampe wahyu, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di Kristen itu ada Yesus. Nah, ini ada nabi namanya Zarathustra. Nah, Tuhannya namanya Ahura Mazda. Jadi orang-orang Zoroaster itu menyembah Ahura Mazda namanya. Jadi mereka punya Tuhan. Dan ini monoteisme ya. Monoteisme itu maksudnya yang menyembah satu Tuhan. Seperti itu. Bahkan kalau orang-orang Zoroaster dulu itu kalau meninggal tuh nggak dikubur, tidak dibakar, gitu ya. Jadi dibiarkan begitu saja gitu. Kalian bisa baca secara detail buku-bukunya. Karena kalau dikubur itu takut mengotori tanah. Kalau dibakar itu takut mengotori kayu gitu ya. Karena kan ada prinsip kalau air gitu ditaruh di mana dia akan ikut. Kalau misal air ditaruh ke tempat yang kotor, dia akan kotor. Kalau di tempat yang bersih, dia bersih. Gitu. Makanya ikon dari Zoroaster ini adalah api. Karena api itu tidak bisa melebur menjadi satu dengan yang lain, tidak bisa ngikut. Contoh kalau api ditaruh ke kayu ya dia akan jadi api. Api kalau ditaruh ke bangunan ya akan tetap jadi api, gitu ya. Api kalau ditaruh ke karet ya akan jadi api. Seperti itu. Dan ajaran Zoroaster ini melalui nabinya Zarathustra gitu, itu mengajarkan tentang hal-hal kebaikan, di mana kita itu diajarkan untuk bersinergi dengan alam semesta. Tuhannya satu, ingat. Zoroaster itu Ahura Mazda itu Tuhannya satu. Bahkan konon ceritanya dulu si Zarathustra ini itu pernah melakukan perjalanan ke langit. Kurang lebih ceritanya sama kayak cerita Nabi Muhammad, Isra Mi'raj. Bahkan dia jauh sebelum adanya Isra Mi'raj. Itu ada di bukunya, nanti kalian bisa cek secara detail ya. Ini sangat menarik. Jadi dulu si Zarathustra itu melakukan perjalanan ke langit. Ketemu surga, ketemu neraka, kemudian ketemu orang-orang yang ada di surga dan di neraka gitu ya. Bedanya mereka si Zarathustra tuh nggak ketemu nabi-nabi aja, Pak. Dan ini itu kurang lebih hampir sama ceritanya dengan Nabi Muhammad, meskipun ya nggak sama-sama banget. Yang mengherankan adalah cerita ini ada sebelum Nabi Muhammad ada, dan kita nggak tahu ya, jangan-jangan si Zarathustra ini adalah salah satu Nabi Allah gitu, kita nggak tahu, tapi ceritanya seperti itu.
Dan orang-orang tahunya untuk Zoroaster ini agama yang menyembah api. Padahal itu adalah ikon dari penyembahan. Sama aja kayak kita menyembah Allah melalui salat. Salat kita menghadap kiblat. Tapi bukan berarti kita ini menyembah kiblat gitu ya. Awas sih, jangan sampai salah. Jangan sampai berpikiran bahwa kita ini menyembah kiblat. Kita menyembah Allah dengan cara salat menghadap ke kiblat. Nah sama, orang-orang Zarathustra itu sama seperti itu. Jadi ikon untuk beribadahnya itu ya, medianya itu adalah api. Tentunya dengan doa-doa dan tata cara yang berbeda dengan kita ya, umat Islamnya. Tapi caranya seperti itu, menggunakan media api, akan membacakan doa-doa seperti itu. Dan saat ini mungkin untuk penganut agama Zoroaster sendiri tidak banyak. Dan itu masih tersisa di daerah Iran tentunya, karena memang berawalnya dari sana agama Zoroaster itu, dari Persia, dari Iran. Dan sampai saat ini masih dilestarikan. Nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai kebajikan itu diajarkan di agama Zoroaster. Dan Zoroaster juga termasuk agama yang tidak pernah bisa dibunuh atau terlekang oleh waktu. Ketika Islam datang, dia tetap bertahan. Ketika Hindu datang, dia tetap bertahan. Bahkan ketika animisme itu datang, Zoroaster itu masih bertahan sampai saat ini. Sehingga termasuk agama monoteis yang bisa dibilang cukup kuat. Jadi di Indonesia juga banyak agama-agama kepercayaan seperti Sunda Wiwitan, kemudian ada Kejawen, bahkan kalau di Sumatera Utara itu ada yang namanya Sipelebego gitu ya, agamanya orang Batak, Toba itu ada, dan lain-lainnya gitu, kepercayaan animisme yang lain. Dan ini sendiri memang bisa dibilang perlahan akan punah ya, atau bisa saja sudah punah. Tapi di balik itu semua agama Zoroaster tadi yang saya sebutkan itu masih tetap bertahan. Semoga teman-teman bisa mengetahui bahwa kepercayaan adalah satu keteguhan hati dari satu umat terhadap Sang Penciptanya, sehingga kita tidak bisa memaksakan kehendak orang lain untuk ikut agama yang kita anut. Jauh sebelum ada agama-agama saat ini, leluhur kita itu sudah memiliki kepercayaan untuk selaras dengan alam semesta, untuk menjadi orang-orang yang baik, benar, bijaksana, dan menjadi orang-orang yang tidak mencelakakan diri sendiri ataupun merusak bumi. Saya rasa itu yang sudah saya sampaikan tentang agama Zoroaster dan nabinya Zarathustra. Kalau kalian ingin lebih lanjut tahu agama tersebut, bisa beli bukunya atau lihat di channel-channel YouTube atau googling, itu akan ada yang lebih lengkap. Saya hanya menginformasikan bahwa ada agama kuno, agama lama yang eksis sampai dengan sekarang. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah menonton. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.